Salam waras, balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang, dalam dan kaya banget. Kita mau ngebahas jantung spiritualnya Tanah Batak, yaitu Ugamo Malim. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau kita dengar suku Batak, yang langsung kepikiran pasti agama Kristen atau Islam kan? Tapi pernah nggak sih kita bertanya, jauh sebelum itu semua, nenek moyang mereka percayanya sama apa? Jawabannya bakal ngebawa kita ke sebuah dunia spiritual yang asli dan unik banget. Dan inilah dia jawabannya, Ugamo Malim. Jadi ini tuh sistem kepercayaan tradisional orang Batak. Dan yang keren, intinya itu monoteistis loh. Mereka menyembah satu Tuhan yang mereka sebut Mula Jadi Nabolon, yang artinya sang awal mula pencipta yang agung. Keren ya? Nah, para pengikutnya ini dikenal dengan sebutan Parmalim. Oke, biar kebayang kita mau ngobrolin apa aja, ini dia roadmap kita. Pertama kita bahas statusnya sebagai agama asli suku Batak. Terus gimana dia lahir di tengah guncangan zaman. Lalu, siapa aja penerus ajarannya. Kita juga bakal bedah soal cara mereka menyembah Mula Jadi Nabolon. Gimana nasib Parmalim di era modern. Dan terakhir kita refleksi bareng-bareng. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, yang penting banget buat kita pahami di awal, Ugamo Malim ini bukan agama baru yang tiba-tiba muncul. Bukan. Ini tuh kelanjutan dari sistem religi kuno yang usianya udah ribuan tahun. Udah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk ke sana. Ini bukan cuma soal ritual, tapi benar-benar menyatu sama setiap denyut nadi kehidupan masyarakat Batak kuno, dari lahir, bertani, sampai meninggal. Justru yang bikin menarik, pelembagaan atau formalisasi Ugamo Malim ini lahir dari sebuah guncangan hebat. Ini bukan sekedar evolusi yang damai, tapi sebuah respons. Respon perlawanan terhadap tekanan kolonialisme Belanda dan serbuan para misionaris asing pada waktu itu. Bisa dibilang ini adalah gerakan buat mempertahankan identitas dan spiritualitas asli Batak. Coba kita lihat lini masanya biar lebih jelas. Awalnya ya cuma religi kuno aja, kepercayaan leluhur tanpa nama, tanpa label agama. Terus, boom, datanglah guncangan dari luar. Disinilah momen krusialnya terjadi. Raja Imam terakhir Batak, Sisingamangaraja XII, merasa ini nggak bisa dibiarin. Beliau merasa perlu untuk merevitalisasi, menguatkan lagi, dan ngasih nama resmi Ugamo Malim. Puncaknya, setelah perjuangan yang panjang banget, tahun 1921, mereka akhirnya dapat izin dari pemerintah kolonial buat mendirikan pusat peribadatan mereka, Balai Pasogit, di Huta Tinggi. Dan di momen-momen genting inilah terjadi pewarisan tongkat estafet yang, sinematik banget. Sebelum wafat, Sisingamangaraja XII mengirim pesan ini ke murid paling setianya, Raja Mulya Naipospos. Dengerin deh, percayalah engkau akan datang seorang bapak kepercayaan dan kesayanganmu. Sudah sejak dulu engkau diajari rohku. Ini bukan cuma pesan biasa teman-teman. Ini adalah sebuah amanat suci untuk melanjutkan perjuangan. Nah, sepeninggal Sisingamangaraja XII, kepemimpinan spiritual Parmalim ini diteruskan oleh para Ihutan. Ihutan itu artinya yang diikuti. Gampangnya, ya pemimpin tertinggi mereka. Merekalah figur-figur sentral yang membentuk dan menjaga kemurnian ajaran Parmalim dari generasi ke generasi. Dari sekian banyak Ihutan, ada satu nama yang perannya luar biasa penting. Raja Ungkap Naipospos. Beliau ini Ihutan generasi kedua, dan dia visioner banget. Dia sadar kalau mau bertahan di zaman modern, Parmalim harus beradaptasi. Apa aja terobosannya? Pertama, dia mendirikan Parmalim School tahun 1939. Keren kan? Buat pendidikan anak-anak Parmalim. Kedua, dia yang mulai menuliskan ajaran-ajaran yang tadinya cuma dari mulut ke mulut. Ketiga, dia juga yang mengembangkan bangunan fisik pusat ibadah di Huta Tinggi. Dan yang paling penting, dialah yang mendaftarkan Ugamo Malim ke pemerintah Indonesia di tahun 1980 sebagai aliran kepercayaan. Ini langkah strategis yang luar biasa. Oke, kita udah tahu sejarahnya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi inti ajarannya. Apa sih yang sebenarnya mereka yakini? Gimana cara mereka beribadah? Dan nilai-nilai apa yang mereka pegang di kehidupan sehari-hari? Nah, ini bagian yang paling seru. Cara mereka memandang alam semesta itu unik banget. Jadi mereka bagi alam semesta ini jadi 3 tingkatan. Ada Banua Ginjang atau dunia atas, ini tempatnya Mula Jadi Nabolon dan roh para leluhur. Terus ada Banua Toru, dunia bawah, dan kita semua manusia hidup di tengah-tengah, di Banua Tonga atau dunia tengah. Konsep ini beda ya sama konsep surga neraka yang kita kenal pada umumnya.
Ibadah mereka juga terstruktur banget. Ada yang namanya Marari Sabtu, ini ibadah mingguan setiap hari Sabtu. Mirip-mirip lah kayak kebaktian minggu atau sholat Jumat, isinya ya bersyukur. Terus ada yang gede-gedean nih, namanya si Pahalima. Ini upacara syukuran akbar tahunan, biasanya pas panen raya di bulan kelima kalender Batak. Terakhir, ada Mangan Mapaet, sebuah ritual yang tujuannya untuk memohon pengampunan dosa yang dilakukan di bulan ke-12. Nah, gambar-gambar ini nunjukin banget gimana suasana ritual mereka. Kelihatan kan gimana seluruh komunitas kumpul bareng pakai pakaian adat mereka yang khas. Ada ulos, tali-tali di kepala buat para pria, dan kebaya buat para wanita. Kerasa banget nuansa kebersamaan dan kekhidmatannya di sini. Ada satu nilai sosial mereka yang, wow, luar biasa banget dan mungkin paling unik. Penganut Parmalim itu menolak konsep panti asuhan atau panti jompo. Kenapa? Karena buat mereka, merawat anak yatim, piatu, atau orang tua yang sudah sepuh, itu tanggung jawab mutlak keluarga besar, tanggung jawab komunal. Nggak bisa dilempar ke institusi lain. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa kebersamaan dan tanggung jawab mereka. Tapi perjalanan mereka nggak selamanya mulus. Di era modern ini, komunitas Parmalim justru menghadapi tantangan yang super berat. Mulai dari jumlah penganut yang makin sedikit, sampai adanya konflik internal yang cukup serius. Coba lihat angka ini. Ini beneran bikin kaget. Berdasarkan data sensus beberapa tahun lalu, jumlah mereka di Sumatera Utara itu cuma sekitar 300 jiwa. 300. Padahal dulu jumlahnya puluhan ribu. Penurunannya drastis banget. Ini nunjukin betapa rapuhnya eksistensi mereka sekarang. Bahkan ada yang bilang statusnya nyaris punah. Tantangan ini makin berat karena ada perpecahan di pucuk pimpinan setelah Ihutan Raja Marnangkok wafat tahun 2016. Jadi muncul dua kubu. Satu dipimpin adiknya, Raja Monang Naipospos, satu lagi dipimpin putranya, Raja Poltak Naipospos. Keduanya sama-sama merasa paling berhak jadi penerus. Sayangnya, konflik ini berujung pada masalah internal yang cukup pelik, bahkan sempat bikin pusat peribadatan mereka ditutup sementara. Oke, setelah kita mengikuti perjalanan panjang mereka, dari masa lalu yang gemilang sampai tantangan masa kini, sekarang coba kita ambil waktu sejenak untuk refleksi. Kenapa sih kisah Ugamo Malim ini penting banget untuk kita tahu? Emang apa relevansinya buat kita sebagai bangsa Indonesia yang super beragam ini? Jawabannya sederhana tapi dalam. Ugamo Malim dan juga kepercayaan-kepercayaan lokal lainnya di seluruh Nusantara itu adalah cermin dari kekayaan spiritual kita yang luar biasa. Mereka ini kepingan mozaik yang gak terpisahkan dari budaya Indonesia. Jadi, dengan memahami mereka, kita sebenarnya lagi mencoba memahami akar dari jati diri bangsa kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas bareng hari ini bisa menambah wawasan baru buat kita semua ya. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya. Salam waras!